Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kami muliakan, para alim ulama, wabil khusus para guru-guru kita, orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan ini kita masuk di bulan Rabiul Awal, dan insya Allah sudah hampir ada di pertengahan. Dalam bulan Rabiul Awal ada satu momen yang sering kita jadikan sebagai salah satu bentuk PHBI, peringatan Hari Besar Islam, yaitu dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin, acara maulid ini di kalangan kita umat Islam sendiri ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa maulid Nabi ini bid'ah. Maulid Nabi ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti pendapat ini, maka tidak perlu jenengan mengadakan maulid. Silahkan pegang pendapat ini, karena ada ulama yang bertanggung jawab. Nanti kalau salah pendapat itu, Bapak Ibu tinggal meminta pertanggungjawaban kepada ulama yang memberitahu tentang pendapat itu. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa Maulid Nabi ini adalah satu momen yang dijadikan sebagai sarana dakwah, silaturahmi, berbagi, mengingatkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kembali bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian diadakanlah acara yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi ini. Nah ini pendapat yang kedua. Bapak Ibu yang memilih pendapat yang kedua, silahkan memegang pendapat ini. Hadirin, apabila ada salah dan benarnya, ada salah silapnya dalil ini, nanti Bapak Ibu tinggal menanyakan pertanggungjawaban kepada ulama yang mengikuti ini. Nah kalau saya pribadi hadirin memilih pendapat yang kedua, yaitu adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kok acaranya hadirin, kalimatnya saja itu sudah terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama. Ada yang memakai kalimat maulud. Kalimat maulud itu adalah isim maf'ul, yang artinya perkara yang dijadikan sebagai objek yang terkena pekerjaan.
Maka ketika memakai kalimat maulud, artinya adalah orang yang dilahirkan. Nah, kemudian ada yang memakai kalimat maulid. Kalau maulid ini adalah kalimat isim zaman, yaitu kalimat yang berkaitan dengan waktu, yaitu artinya kurang lebih adalah momen kelahiran. Makanya para alim ulama itu memilih cenderung kepada kalimat maulid daripada maulud, karena yang diperingati bukan bayi yang dilahirkan, bukan, tapi yang diperingati adalah adanya momen yang istimewa, bahwa pada tanggal 27 Rabiul Awal Allah menurunkan Nabi akhir zaman. Maka itulah dijadikan sebagai momen untuk dakwah. Kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah Pak, di tempat kami itu satu hari ketika datang maulud, hari maulid Nabi Muhammad SAW, itu memang spesial Pak. Mulai pagi hari jam 7 itu masjid sudah mulai banyak kegiatan. Ada yang membaca Simtuduror, ada yang membaca Maulid Diba, ada yang nanti puncaknya membaca Maulid Barzanji. Nah, berhenti sekitar jam setengah 11, kemudian orang pada pulang, datang kembali ke masjid membawa makanan nasi tumpeng, makan bareng-bareng satu kampung di lingkungan masjid Pak, sehingga timbul silaturahminya, timbul rasa saling ikhwanul musliminya semakin kuat. Habis itu nanti sholat berjamaah, pulang lagi ke rumah, datang lagi untuk mendengarkan ceramah tausiah pengajian agama. Kalau tidak siang hari ya kemudian malam hari pada Isya. Jadi memang pada saat hari Maulid Nabi itu memang betul-betul dijadikan sebagai hari untuk mengingat Rasul, menambah kecintaan pada Rasul dan silaturahmi. Nah, inilah makanya di beberapa tempat Maulid Nabi ini akan selalu ada peringatannya. Bagi yang tidak mengikuti peringatan karena memegang itu adalah bid'ah, ya tidak usah ikutin, gitu aja Pak. Tidak usah sewot dengan yang mengadakan ini. Yang mengadakan pun tidak usah sewot dengan yang mengatakan bid'ah. Silahkan, agar terjaga ukhuwah Islamiyahnya, saling menghormatinya. Masa dengan yang di luar Islam saja kita berani mengatakan lakum dinukum waliyadin, tapi ketika terjadi perbedaan pendapat di fikih kita, malah sikap kita lebih ganas, lebih keras lagi, padahal adalah sesama kaum muslimin. Ini tentu tidak dibenarkan. Nah, inilah hadirin yang berkaitan dengan Maulid Nabi. Nanti kapan-kapan kalau kita ada kesempatan, kita ulang kembali bagaimana the great man, seorang laki-laki besar yang betul-betul luar biasa, hanya dalam waktu tempo 23 tahun bisa merubah budaya, bisa merubah keyakinan, bisa merubah tatanan pergaulan umat manusia sampai akhir zaman. Ini tentu biidznillah dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kita akan membahasnya. Bagaimana perjalanan tahun demi tahun Rasulullah SAW di dalam memperjuangkan agamanya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan kekuatan untuk taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita niat amalkan dan niat kita dakwahkan. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.